Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjabarkan materi dari kelompok 1 sampai dengan 6 untuk memenuhi ulangan tengah semester pada mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Imran. Untuk materi yang pertama yaitu overview cost accounting atau yang biasa kita sebut sebagai akuntansi biaya, di mana definisi dari akuntansi biaya itu adalah salah satu cabang metode akuntansi yang dimana memperhitungkan seluruh biaya yang terjadi dalam suatu proses produksi perusahaan, di mana tujuannya itu adalah untuk perencanaan penganggaran dan untuk pengendalian biaya. Adapun klasifikasinya terdiri dari berdasarkan fungsi, perilaku, biaya, dan tanggung jawab. Lalu implementasinya ada dari perusahaan dagang yang dimana hanya memfokuskan pada alur distribusinya karena tidak memproduksi barang. Beda halnya dengan manufaktur yang mempunyai alur yang begitu kompleks, jadi memperhitungkan biaya dari segi tenaga kerjanya, overhead pabriknya, terus proses distribusinya juga. Sedangkan kalau perusahaan jasa lebih pada proses pelayanan, terus biaya tenaga kerja, dan biaya administrasi. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua yaitu aturan dan prinsip transaksi bank syariah, di mana dalam melakukan transaksi bank syariah pastinya ada larangan-larangan ketika kita menggunakan transaksi yang mengandung unsur keharaman. Terus ada transaksi yang dimana bentuknya haram seperti larangan riba, maisir, dan goror. Dan adapun prinsip-prinsip yang digunakan ada prinsip keadilan, kemitraan, lalu transparan dan universal dalam melaksanakan operasional pada bank syariah. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu laporan keuangan bank syariah, di mana tujuannya yaitu menyediakan informasi bagi pemangku keputusan, ya, di mana informasi tersebut harus pastinya relevan dan akurat. Terus untuk mengevaluasi aktivitas. Nah, dari laporan tersebut kita bisa melihat kinerja dari suatu perusahaan tersebut. Lalu adapun asas transaksi yang harus diterapkan ada harus berprinsip pada persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan. Terus ada bentuk-bentuk dari laporan keuangan bank syariah, mulai dari laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya kita masuk pada materi yang keempat yaitu cost system dan cost accumulation, di mana cost system atau sistem biaya merupakan suatu sistem yang dimana bertujuan untuk mengalokasikan setiap biaya ke dalam unit-unit produksi tertentu. Adapun contoh sistem biaya itu seperti biaya aktual yang dimana pembebanan harga pokoknya bisa terjadi saat itu juga. Jadi ketika kita lihat biaya produk tersebut, kita bisa langsung nilai biaya yang ada. Terus biaya standar kita bisa melihat ketika bulan depan. Lalu ada sistem biaya normal, kita bisa lihat dari gabungan antara sistem standar dan aktual. Lanjut, akumulasi biaya adalah proses mengelompokkan seluruh biaya selama proses produksi. Adapun contohnya seperti job order costing, proses costing, dan activity based costing. Selanjutnya materi yang kelima yaitu job order costing atau biaya pesanan khusus, ya. Jadi ini biaya berdasarkan pesanan khusus. Jadi biaya ini dibedakan dengan biaya-biaya produksi lainnya, di mana biaya ini terjadi ketika ada pemesanan dari pelanggan yang berbeda spesifikasinya, bentuknya, atau biasa kita sebut sebagai custom. Contohnya seperti percetakan, sablon. Nah, itu semua bisa digunakan oleh job order costing. Nah, penerimaan pesanan, perencanaan produksi, pengeluaran bahan baku, penyerahan kepada pelanggan, penyelesaian produksi, hingga proses produksi termasuk alur dari job order costing. Selanjutnya materi yang keenam yaitu proses costing, di mana proses costing ini adalah metode dalam akuntansi biaya di mana produksinya itu dilakukan secara massal atau banyak, lalu produksi yang dihasilkan itu sangat beragam
atau homogen, lalu biayanya itu dikumpulkan per departemen. Contohnya itu bisa kita lihat seperti pabrik semen dan kecap. Contoh pabrik semen itu bisa kita lihat mereka memproduksi semen secara terus-menerus, terus produknya juga semuanya beragam, dan setiap pemrosesan itu kita lihat biayanya per departemen, mulai dari pencampuran semen, terus misalnya pemindahan bahan satu ke bahan lainnya. Nah, semuanya itu dihitung per departemen. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah ucap. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.